Mereka semua sedang dalam fase melupakan semua ingatan mereka. Di fase ini, nggak boleh sedikit pun terganggu, karena semuanya akan kacau. Apalagi kalau ada seseorang yang mengenali mereka, dan sengaja menyebut nama mereka. Kalau itu sampai terjadi, semua ingatannya akan kembali. Jadi kalian harus jaga-jaga sebaik mungkin. Ya, baik. Kita akan berjaga sebaik mungkin. Woi, Boris! Astaga, gue keceplosan, Cok. Aduh, gimana ini? Berani-beraninya lu mengganggu eksperimen terpenting ini. Ini adalah proses paling penting, dan lu mengacaukan semuanya. Kalian sadar nggak? Setelah part 4 dari Terhubung, ada satu fakta yang benar-benar mengubah semuanya. Ternyata musuh yang mereka lawan bukan cuma kuat, tapi mereka masih punya ingatan, dan itu bisa kembali kapan saja. Di part sebelumnya, kita sudah melihat pertarungan yang sangat brutal. Joler dan Epin menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Mereka berhasil menghajar musuh-musuh yang sebelumnya tidak bisa dikalahkan. Tapi yang paling mengejutkan bukan itu, melainkan fakta bahwa musuh-musuh tersebut sebenarnya sedang berada dalam fase kehilangan ingatan. Artinya, mereka bukan makhluk kosong. Mereka dulunya adalah manusia normal. Dan yang lebih berbahaya lagi, jika mereka dipanggil namanya atau dipicu dengan cara tertentu, semua ingatan mereka bisa kembali. Ini adalah petunjuk paling besar sejauh ini. Selain itu, kita juga melihat Jok yang berhasil masuk lebih dalam ke area laboratorium dengan menyamar. Bahkan dia sempat dipercaya untuk menjaga area depan. Ini menunjukkan bahwa sistem keamanan di sana tidak sempurna, tapi justru itu yang membuat situasi jadi lebih berbahaya. Karena Jok sekarang berada di tengah-tengah tempat paling berbahaya, sendirian. Di sisi lain, kita juga melihat percakapan antara Jack dan seseorang yang mencurigakan. Dari dialog mereka, jelas bahwa ada konflik internal di dalam organisasi ini. Mereka tidak sepenuhnya saling percaya. Dan ini sangat penting. Karena biasanya, organisasi yang punya konflik internal, cepat atau lambat akan runtuh dari dalam. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, apa yang kemungkinan besar akan terjadi di part 5. Kalau kita gabungkan semua petunjuk yang ada, part 5 hampir pasti akan menjadi titik balik yang jauh lebih besar dibandingkan part sebelumnya. Kemungkinan pertama, eksperimen akan mulai gagal. Kita sudah tahu bahwa para musuh ini berada dalam fase kehilangan ingatan. Dan fase ini sangat sensitif. Sedikit saja gangguan, semuanya bisa kacau. Di akhir part 4, ada momen di mana seseorang berteriak dan menyebut nama. Ini adalah tanda bahaya. Kalau benar ingatan mereka kembali, maka situasinya akan berubah total. Bayangkan, orang-orang yang tadinya dikontrol, tiba-tiba sadar. Mereka bisa panik. Mereka bisa marah. Atau bahkan, menyerang siapa saja di sekitar mereka. Dan kalau itu terjadi di dalam laboratorium, itu bukan lagi pertempuran biasa. Itu akan jadi kekacauan total. Kemungkinan kedua, Jok akan ketahuan. Selama ini dia bergerak diam-diam. Tapi semakin lama dia berada di dalam, semakin besar risiko dia terbongkar. Apalagi sekarang situasinya mulai kacau. Kalau Jok sampai ketahuan, dia akan dikepung dari segala arah. Dan di dalam markas musuh, itu hampir mustahil untuk kabur. Kecuali dia punya rencana lain. Atau ada seseorang yang membantu dia dari dalam. Kemungkinan ketiga, konflik internal akan meledak. Kita sudah melihat bahwa Jack dicurigai. Ada ketegangan. Ada ketidakpercayaan. Dan ini biasanya adalah awal dari pengkhianatan. Bisa jadi di part 5, salah satu dari mereka akan berkhianat.
Atau bahkan, ada pihak yang selama ini diam-diam melawan dari dalam organisasi. Dan kalau itu terjadi, pertarungan tidak lagi cuma antara dua pihak, tapi bisa jadi 3 atau bahkan lebih. Kemungkinan keempat, Joler dan Epin akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Walaupun mereka berhasil menjatuhkan musuh di part 4, itu belum berarti mereka menang. Karena kita belum melihat kekuatan penuh dari eksperimen ini. Kalau fase berikutnya dimulai, atau kalau ada versi yang lebih kuat, maka pertarungan selanjutnya akan jauh lebih sulit. Dan yang terakhir, kemungkinan terbesar sekaligus paling ditunggu, kemunculan Baron. Dari awal, nama Baron terus disebut. Semua karakter penting punya hubungan dengan dia. Joler, Epin, bahkan Jok. Ini bukan kebetulan. Dalam cerita seperti ini, karakter seperti Baron biasanya adalah kunci utama. Bisa jadi dia adalah orang yang tahu segalanya. Atau bahkan, dia yang ada di balik semua eksperimen ini. Dan kalau Baron muncul di part 5, semua yang kita pahami selama ini bisa berubah total. Sekarang pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika ingatan para eksperimen itu kembali? Apa yang akan dilakukan Jok saat identitasnya terancam? Siapa sebenarnya yang bisa dipercaya di dalam organisasi itu? Dan apakah Baron akan muncul sebagai penyelamat atau justru sebagai ancaman terbesar? Tulis prediksi kalian di kolom komentar, karena sangat mungkin part 5 akan menjadi awal dari kekacauan yang sesungguhnya.